dengan minta bensin keluarga, terus seperti apa sih realnya di lapangan kalau sampai harus minta bensin keluarga? Ya sekarang kadang kalau misalnya ada panggilan nih Mbak, pohon tumbang gitu kalau untuk daerah kampung gitu ya. Kalau untuk di pinggir jalan pohon tumbang itu kadang kan sensor nggak ada bensin Mbak gitu. Kalau kita nelpon pejabat kan lama lagi Mbak gitu. Kadang ya kita patungan Mbak. Kadang kalau misalnya emang udah terdesak, kita datang misalnya ke area kampung itu nutup jalan di ban rumah ya, kita jujur sama ketua RT, kalau nggak RW, Pak mohon maaf kita nggak ada bensin pemadam gitu untuk operasional ya. Sensornya kan itu kan bensin dan oli campur ya, dia pakai oli campur kan mesin sensor itu ya, karena kita minta keluarga. Dan itu diberikan sama ketua RT. Iya, RT, RW, warga aja gitu yang ngasih. Pernah ada yang tanda kutip mencemooh nggak sih, kok nggak sampai nggak punya bensin? Iya, sering warga. Ceritain boleh seperti apa? Ya warga semua nilai, kayak misalnya contohnya waktu itu kejadian di Bojongsari, kan saya pernah di Bojongsari terus di pos wali kota. Banyak sih Mbak, kayak contohnya misalnya, Bang ini serius pemadam kagak ada bensin, duit negara gitu. Ya kita jawab apa padanya. Itu iya Bu. Terus menanggapi cemoohan itu, abang seperti apa sih sikapnya? Dia kan sebenarnya juga nggak pengen meminta gitu. Iya, ya mau nggak mau kita bicara jujur apa adanya gitu ke warga gitu. Ya kita mau gimana Mbak? Ya istilahnya udah berapa tahun kan kita udah lama gitu, warga juga udah yang nilai. Mungkin makanya kan banyak warga yang bilang manggil pemadam bayar nggak sih? Gitu. Ada stigma itu juga. Ya jadi nimbulin stigma seperti itu Mbak. Kadang kayak misalnya juga contohnya ada portable apung. Portable itu apung itu kan sangat penting Mbak untuk pemadam, karena itu buat nyedot di daerah gang-gang sempit. Bensinnya pun nggak ada, kadang rusak. Frekuensinya dari 10 turun ke lapangan berapa kali sih yang meminta bensin keluarga? Dari 10 kali ke lapangan? Kita tergantung laporannya Mbak. Gitu. Nggak rata-rata aja, misalkan dari 10 kali mungkin 8 atau 9 yang minta Sering. keluarga. Seringnya tuh berapa? Diskalain 1 sampai 10? Ya hampir 70%. 70. Iya, kalau untuk misalnya kita bawa sensor ya Mbak, ya itu keseringan sih sensor. Berapa sih uang yang dikeluarkan warga untuk sekali untuk operasional gitu? Dia tergantung besar pohonnya tersebut Mbak. Ya paling habisnya sekitar 25.000 atau 40.000 gitu, karena kan bensin per liter, terus juga harus ada olinya, kan oli campur dia sama kayak motor Vespa. Pernah ada kejadian nggak saking mungkin tidak ada bensin, kemudian warga juga tidak memberi, akhirnya jadi apa ya, kayak macam konflik ataupun jadinya nggak bisa ngerjain? Kita usahain gitu, kadang kita ya cuma punya duit goceng ya patungan anak-anak. Ini uang pribadi petugas yang datang saat itu ya? Iya. Itu fakta lapangan sebenarnya. Jadi apa kita nanya ya kan, Bang Sandi gajinya cuma 3,2. Bagaimana patungan sama anak-anak kalau gaji 3,2 aja udah habis di awal bulan? Iya. Itu fakta lapangannya. Baginya gimana Bang, antara bagi keluarga sama untuk patungan untuk operasional? Ya makanya Mbak, ya udah faktanya aja gitu. Kadang kan mohon maaf juga gitu, pejabat waktu itu pernah marah-marah ke kita, banyak tagihan nih, anak-anak kan utang-utang ke mana-mana gitu, telepon ke kantor. Ya memang salah juga sih kita sama teman-teman ya, tapi ya nggak bisa dipungkirin Mbak, kita butuh kebutuhan juga kan, makanya banyak anak-anak ya operasi pada pinjol semua anak-anak. Banyaknya berapa Bang yang kena pinjol? Wah banyak, hampir rata-rata Bang. Kalau dibilang 100 orang 80% kali Kena pinjol? iya, semua pada. Berapa rata-rata kena pinjol? Banyak Bang, kita nggak tahu juga sih ya istilahnya. 10 juta, 3 juta. Ada yang 3 juta 10 juta Itu kebutuhan untuk apa sih Bang? ya buat keluarga lah, Buat hidup lah, benar konsumsi. pasti. Jadi karena gaji dipakai untuk operasional, akhirnya menutupinya pakai pinjaman utang. Iya, utang semua anak-anak gitu. Kadang kan juga anggota ada yang ngojek, saya pun juga kadang ngojek. Gitu. Paling gede berapa Bang kena utang pinjol? Paling gede? Apa ya? Ada yang 20 Bang. 20 juta? 20 juta, ada yang di koperasi, ada yang galbay, ada yang sering disamperin sama kantor juga. Gak ada ya?
eh, apa galbay sih, kalau galbay apa Galbay, ya. pinjol ya, galbay pinjol. Ya pinjaman berulang kali kan, kali lubang tutup lubang. Jadi ini kan ceritanya Sandi banyak ada dugaan-dugaan kecurangan, korupsi ya. Ya tentunya kita laporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok. Karena di sana kan ada bagian penanganan korupsinya juga. Gitu. Kalau KPK ini susah mereka menangani karena ada plafon angka kan. Sementara anggaran di Kota Depok ini berapa Sandi anggaran untuk Damkar totalnya? Ada 2 miliar. 34 miliar untuk keseluruhan, tapi kalau untuk masalah perawatan itu hampir 1 M. Jadi ya kalau untuk di global Om, kalau untuk di global itu bisa lebih dari 1 miliar sampai berapa miliar kali. iya berarti kan ada anggaran ya. Iya. Tapi anggaran ini mungkin nggak dipakai oleh mereka ya. Iya. Nah, jadi kita akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok, gitu, biar ditelaah. Karena begini, ini di Depok ini tampaknya pemerintah kotanya itu lalai dalam menangani masalah-masalah yang seperti ini, kayak di divisi damkar ini. Kenapa? SDM Kota Depok ini gaji cuma 3,2, honorer 200 orang. Berarti kan SDM-nya lemah. Bagaimana bisa menangani pemadaman kebakaran kalau SDM sendiri udah nggak punya amunisi buat hidup? Itu artinya paling 3,2 itu 2 minggu juga udah habis.